Raditu billah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Ahmad Faras, Azkia, Fajar. Fajar masuk? Nggak masuk. Safa, Aina Safa, Alif, Alpati, Alia, Akila, Atia, Katlea, Dimas, Farid, Faris, Fikar, Hania, Kaila, Kalvani Devlin, Reski, Alfat, Meilifa, Muhammad Erit, Yuda, Kinara, Raisa, Raki, Syafir. Oke, yang nggak masuk 2 orang ya. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah? Luar biasa. Allahu Akbar. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala Rasulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita bisa jumpa lagi di kelas 5B, semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kawan kalian yang sedang sakit atau dalam keadaan sibuk, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul lagi dengan kalian di kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung agungan pada baginda kita Nabiullah Muhammad salam. Mudah-mudahan kita semua yang balas salawatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebiasaan gotong royong mandiri, dan bernawar tipis. Tapi PTK. Salam PTK. Tepat kita semua. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, supaya mendapatkan keberkahan dari Allah dan ilmunya masuk cepat bermanfaat, kita sama-sama ngaji dulu ya. Baidun Isneni Salasa. Kita hari ini akan mempelajari materi Aku Anak Solih, dimana nanti ada materinya di dalamnya itu indahnya saling menghargai ya. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya, menghargai keyakinan orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Coba silahkan dibuka buku cetaknya, dibuka bab 3, materi Aku Anak Solih. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Hal yang ingin dicapai setelah kita mempelajari materi Aku Anak Solih tadi ya, indahnya saling menghargai. Jadi kalau setelah kita mempelajari materi itu, yang pertama tujuannya yaitu kalian dapat memahami konsep saling menghargai dan dampaknya. Yang kedua, dapat menerapkan cara-cara menghargai di lingkungan sekolah. Apalagi sekarang ya, banyak banget kasus-kasus seperti bully ya. Inilah manfaatnya kita belajar tentang materi saling menghargai. Yang ketiga, kalian dapat mengatasi masalahnya yang terkait dengan ejekan ya. Biasanya kalian saling ngejek nih ya. Ada ya kawan-kawan yang suka mengejek. Nah, kita manfaatnya belajar materi ini supaya bisa mengatasi masalah apa yang terkait dengan ejekan melalui diskusi kelompok. Jadi kalian diskusi mencari solusi ya. Gimana caranya supaya masalah yang terkait dengan ejekan kita bisa atasi bersama-sama ya. Jadi Asmaul Husna kalau digabung itu nama-nama Allah yang baik. Apa sekali lagi nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Aku anak soleh.
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islah. Oke, kita sudah masuk ke materi indahnya saling menghargai. Apa sih itu menghargai? Sampai sini udah ada yang tahu belum apa sih menghargai? Apa Devlin? Yang kuat Devlin? Menghormati orang lain. Betul ya. Salah satunya arti dari menghargai itu kita menghormati orang lain. Entah itu perbuatan dia atau sesuatu adat budaya mereka, selagi tidak menyalahi aturan dan tidak mengganggu orang lain, itu kita hormati. Sampai sini Bapak pengen kalian lihat dulu. Itu ada gambar ya. Gambar siapa? Anak-anak ya. Apa yang berbeda dari anak-anak itu? Bajunya ya. Oke. Tandanya kalau mereka bersama-sama main tapi memakai baju yang berbeda, mereka artinya saling menghargai. Apa itu menghargai? Coba ada yang bisa membacain? Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Apa saja sih yang perlu kita hargai? Apa? Yang pertama, coba nanti dulu. Oke, yang pertama suku dan budaya. Coba Bapak minta tolong bacain. Yang pertama. Suku dan budaya. Menghormati orang-orang yang memiliki kebiasaan, bahasa, atau tradisi yang berbeda dari kita. Oke, terima kasih. Yang pertama, kita harus menghargai suku dan budaya. Artinya kita menghormati orang-orang yang punya kebiasaan, punya bahasa, atau tradisi yang berbeda dari kita. Misal contoh, kalian orang Lampung, ya, ketemu kawan orang Lampung. Ada satu lagi kawan orang Jawa, ngobrolnya pakai bahasa Lampung sama orang Lampung, yang Jawanya ngerti nggak? Itu menghargai nggak? Bagaimana caranya menghargai? Memakai bahasa Indonesia, itu bahasa persatuan, tandanya kita menghargai orang lain. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, yang kedua, Bapak minta tolong bacain. Raki. Keyakinan beragama, menghormati orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dari kita. Oke. Terima kasih. Yang kedua yaitu keyakinan beragama. Ini harus kita hargai. Jangan sampai ada orang beragama lain, "Hei kamu, ayo ikut Islam. Kalau kamu nggak ikut Islam, kamu masuk neraka." Itu menghargai nggak agama lain? Enggak. Pendapat orang lain. Mendengarkan dan menghormati apa yang mereka pikirkan atau rasakan meskipun kita mungkin tidak setuju. Yang ketiga itu kita menghargai pendapat orang lain. Perbedaan, menghormati dan menerima orang yang memiliki kebiasaan, pendapat atau latar belakang yang berbeda dari kita. Terus bagaimana sih cara kita melakukannya? Cara melakukan apa, Pak? Cara menghargai. Yang pertama, terbiasa menjaga diri dari perbuatan tercela. Maksudnya gimana, Pak? Harus kita berbuat tercela, bukan ya? Kita hindari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi kita banyak melakukan hal-hal yang baik. Maka kita bisa menjaga diri dari perbuatan yang Yang kedua, hindarkan diri dari sikap paling merasa hebat. Maka kata Bapak tadi, jangan sampai pendapat kalian itu pengennya dipakai. Pendapat kalian pengennya dilihat paling benar. Jangan pernah merasa diri paling benar, paling hebat ya. Semuanya wajib kita hormati ya. Setiap manusia itu memiliki kekurangan. Kita harus menerima dan mengakui bahwa orang lain tidak sama dengan kita. Kita nggak sama ya. Dalam bahasa, suku, ekonomi maupun agama. Berbeda-beda. Jika saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai ya. Maka kita harus melakukan hal-hal yang baik tersebut supaya tercipta kebiasaan atau perilaku saling menghargai. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Itu suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya supaya saling mengenal, saling menghargai agar terciptanya kerukunan. Paham dong? Untuk semangat.
Ya. Dor. 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 Dor, dor. Bum. Bum. Dor, dor. Dor. Bum. Bum. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ini ada tugas kelompok. Temanya dampak ejekan dalam hubungan pertemanan. Jadi kalian diskusi bersama-sama, harus satu ya jawabannya, harus sama. Maka di sini kalian harus saling menghargai pendapat kawan-kawannya, yang terbaik maka dipakai untuk diisi. Diskusi bersama teman kelompokmu hal apa saja yang akan terjadi jika kebiasaan saling mengejek terjadi dalam hubungan pertemanan, dan apa yang akan terjadi jika sesama teman menerapkan sikap saling menghargai. Oke. Dampak ejekan, Siti mungkin merasa rendah diri, cemas, dan tertekan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kepercayaan dirinya. Teman-temannya harus bersikap penuh pengertian, memberikan dukungan emosional, dan memastikan Siti tidak merasa sendirian. Menyediakan teman berbicara yang bisa dipercaya serta melibatkan Siti dalam aktivitas sosial yang menyenangkan untuk meningkatkan rasa kebersamaannya. Ejekan berulang dapat menyebabkan trauma emosional, mengurangi rasa percaya diri, dan memperburuk keadaan psikologis Siti. Oke, alhamdulillah kita udah sama-sama mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Itulah jawabannya dari masing-masing kelompok, beragam ya. Jadi kita harus saling menghormati jawaban dari kelompok-kelompok yang lain. Jadi selama pembelajaran kita tadi, coba Bapak minta tolong yang bisa, apa yang kalian dapetin dari materi tersebut. Boleh artinya, boleh contohnya, atau satu kalimat yang mengenai tentang materi saling menghargai. Ada yang bisa coba tunjuk tangan? Saling menghargai artinya saling menghormati atau menganggap orang lain penting bagi kita. Oke, terima kasih. Kata Devlin, saling menghargai itu artinya kita menghormati orang lain, menganggap orang lain itu penting bagi kita. Betul nggak? Kasih tepuk tangan untuk Devlin. Oke, kita udah tahu artinya saling menghargai. Terus apa saja yang perlu dihargai? Yang bisa siapa? Coba Akila. Apa saja? Suku, ras, budaya, agama. Jadi yang perlu kita hargai yang pertama suku dan budaya. Yang kedua agama. Yang ketiga pendapat orang lain. Yang keempat menghargai adanya perbedaan. Yaitu perlu, penting sekali dalam pertemanan. Wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham Tom? Cukup? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada silakan dibuka halaman 32, itu untuk PR kalian di rumah ya. Nah, itu untuk dikerjakan di rumah agar kalian bisa mengingat lagi materinya setelah belajar dari sini. Di rumah pun harus dipelajari kembali. Paham Tom? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita tutup kelas ini. Silakan ketua kelas ke depan untuk menutup kelasnya. Isaid do Abduha Ibrahu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.